Febriansyah dari MIPA 4. Dampak semua letak wilayah Indonesia terhadap poros maritim dunia. Letak astronomis, dampak positif. Memiliki kekayaan flora dan fauna yang melimpah. Memiliki tanah yang subur, sinar matahari sepanjang tahun. Dampak negatifnya, rawan terkena badai tropis, menimbulkan berbagai penyakit, rawan terjadi perdagangan ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Maulana Febriansyah dari MIPA 4. Dampak semua letak wilayah Indonesia terhadap poros maritim dunia. Letak astronomis, dampak positif. Memiliki kekayaan flora dan fauna yang melimpah. Memiliki tanah yang subur, sinar matahari sepanjang tahun. Dampak negatifnya, rawan terkena badai tropis, menimbulkan berbagai penyakit, rawan terjadi perdagangan ilegal. Letak geologis, dampak positif, memiliki banyak tambang emas, perak, dan besi. Memiliki sumber kekayaan laut yang melimpah, memiliki sumber daya mineral yang beragam. Dampak negatifnya, rawan terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi. Butir-butiran abu vulkanik yang berterbangan mengakibatkan polusi udara. Terletak pada daerah jalur silang yang menyebabkan Indonesia rawan mendapat paparan budaya buruk dari luar. Terima kasih. Saya Dina Fazianti akan melanjutkan presentasi dari Afif Maulana. Dari letak geomorfologis, dampak positifnya yaitu 1. Sebagai jalur perdagangan internasional, 2. Kaya akan beragam bahasa, 3. Percepatan infrastruktur di daerah-daerah. Dan dampak negatifnya yaitu 1. Persaingan global, 2. Padatnya lalu lintas karena jumlah imigran, 3. Maraknya perilaku yang tidak sesuai adat istiadat. Dari letak geografis, dampak positifnya yaitu 1. Sebagai pusat perekonomian 2 benua dan 2 samudra, 2. Adanya pertukaran dan percampuran budaya, 3. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dan dampak negatifnya yaitu 1. Meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, 2. Sulitnya akses jalan di beberapa wilayah, 3. Tingkat keamanan di perbatasan wilayah rendah. Kerjasama Indonesia dan Australia di bidang sumber daya alam. Benua Australia merupakan negara dengan daratan yang sangat luas. Benua Australia juga memiliki padang rumput yang sangat luas juga. Suburnya padang rumput ini memungkinkan untuk pengembangan pada bidang peternakan. Kemajuan peternakan Australia juga didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, adanya padang rumput yang luas sebagai lahan pengembalaan. Yang kedua, mempergunakan teknologi peternakan modern seperti pemilihan bibit unggul, pemeliharaan ternak yang sehat, pengamatan daging, alat pemerah susu, dan alat pencukur bulu domba. Yang ketiga, hasil-hasil peternakan di benua Australia yaitu wol, susu, dan daging. Yang keempat, selain peternakan, di Australia terdapat juga pertanian dengan hasil biji-bijian, buah-buahan, dan sebagainya. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan beberapa negara. Salah satunya adalah Australia. Telah banyak produk Indonesia yang diekspor ke Australia, mulai dari produk sandang hingga produk pangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Banyak sekali manfaat yang didapat oleh Indonesia jika menjadi eksportir bagi beberapa negara. Salah satunya meningkatkan perekonomian sekaligus neraca perdagangan nasional. Ada beberapa contoh sumber daya alam yang diekspor ke Australia yaitu kopi, perhiasan, minyak kelapa, dan lain-lain. Kerjasama
Indonesia dan Australia di bidang pendidikan dan kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Anies Baswedan melakukan diskusi bilateral dengan Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional Australia, Richard Corbett, mengenai penguatan hubungan kedua negara melalui kerjasama bidang pendidikan dan kebudayaan. Ia mengatakan Indonesia dan Australia akan terus menjadi tetangga, sehingga kedua negara berkeinginan agar kerjasama ini bisa mempererat hubungan kedua negara. Khusus di bidang kebudayaan, Indonesia dalam memperkenalkan budaya Indonesia lebih jauh kepada masyarakat Australia. Richard mengatakan Australia melihat ada kesempatan baik dalam pengembangan kerjasama di bidang pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu destinasi favorit bagi pelajar Australia untuk menuntut ilmu dan belajar kebudayaan. Terkait usaha peningkatan kualitas guru, Mendikbud Anies Baswedan mengatakan banyak riset tentang guru di Australia, guru dari Australia yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bagus untuk meningkatkan kualitas guru-guru Indonesia. Bahkan, Indonesia juga mengirimkan guru-guru ke Australia untuk belajar meningkatkan kompetensi mengajarnya. Kerja sama Indonesia dan Australia di bidang pariwisata. Direktur Hubungan Antar Lembaga Kemenparekraf atau Bapak Rekraf K. Chandra Negara menambahkan Indonesia dan Australia telah menandatangani kerjasama bidang ekonomi kreatif pada 31 Agustus 2018 di Bogor, Jawa Barat. Lingkup kerjasama meliputi penyiaran, seni visual termasuk live and arts, fotografi, industri kreatif termasuk seni pertunjukan, screen production yang terdiri atas animasi, efek visual, game, literatur, penerbitan, desain, musik, fashion, arsitektur, warisan budaya, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia merupakan destinasi tujuan terbesar kedua setelah New Zealand bagi Australia dengan 3 terbaik destinasi wisatawan Australia yaitu Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau. BPS mencatat pada 2019 kunjungan wisman asal Australia mencapai 1.386.803 dengan rata-rata spending per visit mencapai $1.900. Selain itu, total seats penerbangan dari Australia ke Indonesia mencapai 42.579 per minggu, dan frekuensi penerbangan mencapai 199 per minggu. Kerjasama Indonesia dan Australia di bidang sumber daya alam. Benua Australia merupakan negara dengan daratan yang sangat luas. Benua Australia mempunyai padang rumput yang sangat luas. Suburnya padang rumput ini memungkinkan untuk perkembangan pada bidang peternakan. Kemajuan peternakan Australia juga didukung oleh beberapa faktor, yaitu 1. Adanya padang rumput yang luas sebagai lahan pengembalaan. 2. Mempergunakan teknologi peternakan modern, seperti pemilihan bibit unggul, pemeliharaan ternak yang sehat, pengawetan daging, alat pemeras susu, dan alat pencukur bulu domba. Hasil-hasil peternakan di benua Australia ada wol, susu, dan daging. Selain peternakan, terdapat juga pertanian dengan hasil biji-bijian, buah-buahan, dan sebagainya. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan beberapa negara, salah satunya adalah Australia. Telah banyak produk Indonesia yang diekspor ke Australia, mulai dari produk sandang hingga produk pangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Banyak sekali manfaat yang didapat oleh Indonesia ketika menjadi eksportir bagi beberapa negara. Salah satunya meningkatkan perekonomian sekaligus neraca perdagangan nasional. Ada beberapa contoh sumber daya alam yang diekspor ke Australia, yaitu kopi, perhiasan, minyak kelapa, dan lain-lain. Kerjasama Indonesia dan Australia di bidang sumber daya manusia. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjajal kerjasama dengan Australia dalam bidang sumber daya manusia. Kepala Badan Kementerian Kominfo Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan hal itu sebagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas
dan kemampuan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sekaligus menjajaki peluang pengembangan program Digital Talent Stewardship (DTS). Program bantuan Australia akan membantu mendorong perubahan sistematis yang dibutuhkan untuk menghadirkan layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu lebih baik, termasuk di kawasan timur Indonesia yang lebih miskin, di mana indikator-indikator kesehatan dan pendidikan rendah, sehingga akan mendukung upaya-upaya Indonesia untuk membantu rakyatnya mengakses layanan kesehatan dan pendidikan bermutu. Gambar di samping adalah penandatanganan Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman kerja sama antara dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM) dengan Department of Jobs, Trade, Science and Innovation, Government of Western Australia dalam bidang pengembangan sumber daya manusia.